Selamat datang di episode spesial yang membongkar rahasia besar dunia ini. Hari ini, kita akan membahas misteri yang telah menggelitik pikiran manusia selama berabad-abad. Mengapa wanita lebih banyak berbicara daripada pria? Tapi jangan beritahu siapapun bahwa kita akan mengungkapkan rahasia besar ini. Bersiaplah untuk terkejut dan tertawa sekaligus, karena apa yang akan kita bahas hari ini adalah sesuatu yang benar-benar membingungkan dan menggelitik imajinasi. Ayo, masuk ke dalam dunia rahasia bersama-sama. Baik, mari kita mulai dengan rahasia pertama yang menarik ini. Siapakah yang berani menduga bahwa protein kecil bernama FOXP2 memiliki peran besar dalam perbedaan komunikasi antara wanita dan pria? Ya, benar. Otak wanita ternyata memiliki lebih banyak protein pidato FOXP2 daripada otak pria. Meskipun penelitian ini masih belum sepenuhnya konklusif, namun fakta ini memberikan petunjuk menarik bahwa ada dasar biologis mengapa kebanyakan wanita cenderung lebih banyak berbicara. Jadi, apakah itu berarti wanita secara biologis diatur untuk menghasilkan lebih banyak kata-kata? Entahlah, tetapi tunggu dulu, ini belum selesai. Faktor lain yang menjadikan wanita cenderung lebih banyak berbicara adalah kewaspadaan dan responsivitas mereka terhadap lingkungan sekitar. Mereka memiliki kecenderungan untuk menjadi pengamat yang cermat dan aktif dalam merespons peristiwa di sekitar mereka. Jadi bukan hanya masalah biologi, tetapi juga tentang kecenderungan alami dan kepekaan sosial. Tidak hanya itu, bagi wanita berbicara bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan alat untuk memecahkan masalah. Mereka menyukai interaksi sosial dan suka berbagi serta berdiskusi dengan orang lain untuk menemukan solusi. Jadi, mungkin saja kebanyakan dari kita telah menemukan bahwa wanita cenderung mencari kecerahan dalam percakapan. Tapi, tunggu dulu, apakah peran hormon juga ikut campur dalam perbedaan ini? Ternyata, ya, hormon estrogen yang lebih banyak ditemukan pada wanita diyakini memiliki efek positif pada perkembangan kemampuan verbal dan sosial. Sedangkan pada pria, hormon testosteron cenderung memiliki efek sebaliknya. Jadi, bisa jadi hormon juga memiliki andil dalam memengaruhi tingkat komunikasi antara wanita dan pria. Ayo kita lanjutkan dengan rahasia kedua yang tak kalah menariknya. Siapa sangka di balik perbedaan jumlah kata-kata antara wanita dan pria, terdapat hal yang begitu menarik dan seru. Mari kita membuka pintu ke dalam dunia yang tak terduga ini. Jadi, mengapa wanita cenderung lebih responsif dan tanggap terhadap lingkungan sekitarnya? Ini bukanlah rahasia lagi, bahwa wanita memang memiliki kecenderungan untuk menjadi pengamat yang cermat. Mereka memiliki kepekaan sosial yang kuat dan suka merespons peristiwa di sekitar mereka dengan lebih aktif. Entah itu berbicara tentang kejadian kecil sehari-hari atau peristiwa besar dalam kehidupan, wanita cenderung lebih siap memberikan respons yang terlibat. Namun, tunggu dulu, apakah responsivitas ini hanyalah sebuah refleksi dari kepekaan sosial semata? Ataukah ada hal-hal lain yang ikut berperan di balik layar? Bagi wanita, berbicara bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan cara untuk memecahkan masalah. Mereka suka berbagi dan berdiskusi dengan orang lain untuk menemukan solusi. Jadi, responsivitas wanita tidak hanya tentang mendengarkan, tetapi juga tentang memberikan kontribusi yang bernilai dalam percakapan. Pengaruh hormon juga turut menjadi faktor penting dalam perbedaan ini. Hormon estrogen yang lebih banyak ditemukan pada wanita diyakini memiliki efek positif pada perkembangan kemampuan verbal dan sosial. Sedangkan pada pria, hormon testosteron cenderung memiliki efek sebaliknya. Jadi hormon-hormon ini bukan hanya memengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga dapat memainkan peran dalam pola komunikasi seseorang. Namun, tunggu dulu, apakah ini berarti bahwa perbedaan komunikasi hanya bergantung pada faktor biologis semata? Tidak juga. Sejak kecil, wanita memiliki kemampuan untuk belajar bicara dan membaca lebih cepat daripada pria. Ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa wanita cenderung lebih banyak berbicara. Jadi, sebenarnya ada kombinasi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dan membentuk pola komunikasi yang kita lihat. Sudah siap untuk menjelajahi rahasia-rahasia berikutnya? Mari terus bersama-sama menggali ke dalam misteri yang menarik ini.
Siap untuk menemukan lebih banyak wawasan yang menarik? Ayo lanjutkan petualangan kita. Mari kita terus memecahkan misteri dengan membuka rahasia ketiga yang pastinya tak kalah menarik. Apakah Anda siap untuk menyelami alasan lain di balik fenomena ini? Jadi, mengapa wanita cenderung melihat berbicara sebagai solusi? Ini adalah salah satu misteri yang membuat kita penasaran. Bagi wanita, berbicara bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan cara untuk memecahkan masalah. Mereka percaya bahwa berbagi dan berdiskusi dengan orang lain adalah langkah awal dalam menemukan solusi. Ini seperti naluri alamiah yang dimiliki oleh banyak wanita untuk terlibat dalam percakapan yang mendalam. Namun, tunggu dulu, apakah hanya tentang memecahkan masalah? Tidak hanya itu, wanita juga sering mencari kecerahan dalam interaksi sosial. Mereka mencari kesempatan untuk berbagi perasaan dan pemikiran mereka dengan orang lain. Jadi, dalam banyak kasus, berbicara bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang menciptakan ikatan sosial yang kuat. Juga memainkan peran dalam kecenderungan ini. Hormon estrogen yang lebih banyak ditemukan pada wanita diyakini memiliki efek positif pada perkembangan kemampuan verbal dan sosial. Ini bisa menjelaskan mengapa wanita cenderung melihat berbicara sebagai cara yang efektif untuk berinteraksi dengan orang lain. Tunggu sebentar. Faktor lain yang perlu kita pertimbangkan adalah kemampuan belajar sejak kecil. Wanita memiliki kemampuan untuk belajar bicara dan membaca lebih cepat daripada pria. Ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa wanita cenderung lebih banyak berbicara. Jadi, ada berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk membentuk pola komunikasi yang kita lihat. Jadi, sudah siap untuk melanjutkan petualangan kita? Ini hanya permulaan dari banyak misteri menarik yang akan kita jelajahi bersama-sama. Mari kita teruskan. Mari kita terus mengungkap rahasia-rahasia yang menarik dengan membuka pintu ke rahasia keempat yang tak kalah menariknya. Persiapkan diri Anda untuk memperoleh wawasan yang menarik dan mungkin sedikit menggelitik. Jadi, mengapa wanita lebih suka berkomunikasi secara verbal dengan sesama? Ini adalah pertanyaan yang membuat kita penasaran. Bagi wanita, berbicara bukan hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk membagikan perasaan dan pemikiran langsung melalui kata-kata. Mereka percaya bahwa komunikasi verbal adalah alat yang kuat untuk memperkuat ikatan sosial dan memecahkan masalah. Namun, apakah ini berarti bahwa pria tidak suka berkomunikasi verbal? Tidak juga. Pria juga berkomunikasi secara verbal, tetapi cenderung lebih memilih komunikasi nonverbal atau menggunakan bahasa tubuh. Ini mungkin merupakan bagian dari perbedaan dalam gaya komunikasi antara wanita dan pria. Pengaruh hormon juga dapat memainkan peran dalam preferensi komunikasi ini. Hormon estrogen yang lebih banyak ditemukan pada wanita diyakini memiliki efek positif pada perkembangan kemampuan verbal dan sosial. Ini bisa menjelaskan mengapa wanita cenderung lebih suka berkomunikasi secara verbal. Namun, tunggu dulu. Masih ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan. Sejak kecil, wanita memiliki kemampuan untuk belajar bicara dan membaca lebih cepat daripada pria. Ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa wanita lebih suka berkomunikasi secara verbal. Jadi, ada berbagai elemen yang saling berinteraksi dalam menentukan preferensi komunikasi seseorang. Jadi, siap untuk terus mengungkap rahasia-rahasia berikutnya? Mari lanjutkan perjalanan kita ke dalam dunia yang penuh misteri ini. Ayo jelajahi lebih dalam dan temukan lebih banyak wawasan yang menarik. Mari kita lanjutkan petualangan kita dengan membongkar rahasia kelima yang pastinya akan membuat Anda terkesima. Ini adalah rahasia yang membawa kita lebih dalam ke dalam pemahaman mengapa wanita dan pria memiliki pola komunikasi yang berbeda. Jadi, mengapa wanita dipengaruhi oleh hormon estrogen yang mengembangkan kemampuan verbal dan sosial? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Hormon estrogen yang lebih banyak ditemukan pada wanita memiliki peran penting dalam perkembangan kemampuan verbal dan sosial. Hormon ini tidak hanya memengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk pola komunikasi seseorang. Tetapi tunggu, apakah ini berarti bahwa pria tidak dipengaruhi oleh hormon? Tidak juga.
Hormon testosteron yang lebih banyak ditemukan pada pria juga memiliki peran dalam menentukan pola komunikasi seseorang. Efek dari hormon ini mungkin berbeda dengan yang dialami oleh wanita. Ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa wanita cenderung lebih banyak berbicara daripada pria. Bukan hanya faktor biologis yang memengaruhi perbedaan ini. Sejak kecil, wanita memiliki kemampuan untuk belajar bicara dan membaca lebih cepat daripada pria. Ini juga dapat menjadi faktor yang menjelaskan mengapa wanita lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan verbal yang dikembangkan oleh hormon estrogen. Jadi, apakah ini merupakan kombinasi dari faktor biologis, sosial, dan pembelajaran? Sepertinya begitu. Ada berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk membentuk pola komunikasi yang kita lihat. Dan rahasia ini membuka pintu ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pola komunikasi manusia terbentuk. Jadi, siap untuk mengungkap rahasia-rahasia berikutnya? Mari terus berpetualang dan temukan lebih banyak wawasan yang menarik bersama-sama. Ayo lanjutkan. Mari kita sambut rahasia ke-6 dengan antusiasme yang sama. Rahasia ini akan membawa kita lebih dalam lagi ke dalam dunia misteri mengenai perbedaan komunikasi antara wanita dan pria. Siapakah yang berani menduga bahwa kemampuan belajar sejak kecil memiliki peran besar dalam menentukan pola komunikasi seseorang? Mengapa sejak kecil, wanita memiliki kemampuan untuk belajar bicara dan membaca lebih cepat daripada pria? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Kemampuan belajar ini tidak hanya memengaruhi kemampuan verbal seseorang, tetapi juga dapat memainkan peran dalam memengaruhi preferensi komunikasi seseorang. Wanita mungkin lebih cepat dalam menyerap dan menggunakan bahasa secara verbal, yang dapat mengarah pada kecenderungan mereka untuk berbicara lebih banyak. Tunggu dulu, apakah ini berarti bahwa pria tidak memiliki kemampuan belajar yang sama? Tidak juga, pria juga memiliki kemampuan belajar yang luar biasa, tetapi mungkin memiliki preferensi komunikasi yang berbeda. Ini bisa menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa wanita cenderung lebih banyak berbicara daripada pria. Jadi, apakah ini merupakan kombinasi dari faktor biologis, sosial, dan pembelajaran? Sepertinya begitu. Ada berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk membentuk pola komunikasi yang kita lihat. Dan rahasia ini membawa kita lebih dekat lagi ke dalam pemahaman tentang perbedaan komunikasi antara wanita dan pria. Jadi, siap untuk melanjutkan petualangan kita? Mari kita terus berpetualang dan temukan lebih banyak wawasan yang menarik bersama-sama. Ayo lanjutkan. Mari kita ungkap rahasia terakhir dengan penuh semangat. Rahasia ketujuh ini akan membawa kita lebih dalam lagi ke dalam pemahaman mengenai fenomena menarik ini. Bersiaplah untuk terkejut dan terinspirasi oleh wawasan yang akan kita temukan. Jadi, mengapa wanita sering mencari interaksi sosial dan mengungkapkan perasaan mereka melalui percakapan? Ini adalah pertanyaan yang menggelitik. Bagi wanita, interaksi sosial adalah salah satu kebutuhan yang penting. Mereka mencari kesempatan untuk berbagi perasaan, pemikiran, dan pengalaman mereka dengan orang lain melalui percakapan yang mendalam. Ini adalah cara bagi mereka untuk memperkuat ikatan sosial dan mendapatkan dukungan emosional. Tunggu dulu, apakah ini berarti bahwa pria tidak memiliki kebutuhan sosial yang sama? Tidak juga. Pria juga memiliki kebutuhan sosial yang kuat, tetapi mungkin memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikannya. Mungkin melalui aktivitas atau bentuk interaksi sosial lainnya. Ini bisa menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa wanita cenderung lebih banyak berbicara daripada pria, karena mereka lebih sering mencari interaksi sosial melalui percakapan. Selain itu, interaksi sosial juga merupakan cara bagi wanita untuk mencari solusi atas masalah atau tantangan yang mereka hadapi. Dengan berbagi dengan orang lain, mereka dapat mendapatkan sudut pandang baru atau bahkan solusi yang mereka tidak sadari sebelumnya. Jadi, percakapan bukan hanya tentang mengungkapkan perasaan, tetapi juga tentang menemukan solusi bersama-sama. Namun, tidak hanya faktor sosial yang memengaruhi perbedaan ini. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah pengaruh hormon dalam memengaruhi preferensi komunikasi seseorang. Hormon estrogen yang lebih banyak ditemukan pada wanita diyakini memiliki efek positif
pada perkembangan kemampuan verbal dan sosial. Ini bisa menjadi faktor tambahan yang menjelaskan mengapa wanita lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan sosial yang kuat. Dengan demikian, kita telah menjelajahi 7 rahasia menarik mengenai mengapa wanita cenderung lebih banyak berbicara daripada pria. Apakah Anda sudah menemukan jawaban yang memuaskan atau masih ada yang membuat Anda penasaran? Apakah ada pengalaman pribadi atau penelitian lain yang ingin Anda bagikan mengenai topik ini? Kami ingin mendengar dari Anda. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini dan menonton sampai akhir. Semoga informasi yang telah kami bagikan telah memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman Anda tentang perbedaan komunikasi antara wanita dan pria. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pendapat Anda, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.